남자잖아 지금이 speedy 나를 알아봤다면 you're not silly Bang, 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 나를 나도 bang Chillin', chillin', yeah, every day I'm chillin', yeah 자유로운 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Dwi Permata dari kelas 11 Hijaz 1, ingin membuat aplikasi data siswa. Sebelum kita memulai membuat kodenya, kita nyalakan dulu exam pp-nya. Setelah localhost-nya menyala, kita membuat database-nya terlebih dahulu di localhost php-myadmin. Di sini saya menamai database-nya dengan dt_siswa. Di dalam database dt_siswa terdapat 4 tabel, yaitu tb jurusan, tb kelas, tb ruangan, dan tb siswa. Di dalam tabel siswa terdapat NIS sebagai primary key dengan tipe data int, nama dengan tipe data varchar, dan ID kelas dengan tipe data int. Selanjutnya, pada tabel kelas terdapat ID kelas sebagai primary key dengan tipe data int, kelas dengan tipe data varchar, dan ID jurusan dengan tipe data int. Lalu pada tabel jurusan terdapat ID jurusan sebagai primary key dengan tipe data int, jurusan dengan tipe data varchar, dan ID ruangan dengan tipe data int. Selanjutnya, pada tabel ruangan terdapat ID ruangan sebagai primary key dengan tipe data int, ruangan dengan tipe data varchar, dan lantai dengan tipe data int. Selanjutnya, kita membuat kode program di Visual Studio Code. Yang pertama adalah membuat file koneksi. File koneksi ini menghubungkan aplikasi dengan database yang tadi kita sudah buat. Pada dbname kita harus menyamakan dengan nama database yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya di sini ada file menu.php. File ini berisi navigasi untuk aplikasi yang kita buat, yaitu data siswa. Selanjutnya ada file body.php. File ini menentukan konten yang akan ditampilkan berdasarkan parameter page dalam URL. $page untuk mengambil nilai dari URL untuk menentukan halaman mana yang akan ditampilkan. Dan kita menggunakan include, yaitu untuk memasukkan file yang sesuai berdasarkan nilai $page. Lalu selanjutnya ada file index.php. File ini adalah file utama yang menggabungkan semua bagian. Di sini saya mengimpor file koneksi, menu, dan body untuk membangun halaman. Selanjutnya di sini ada file siswa.php. File ini untuk mengelola data siswa termasuk menampilkan, menambah, memperbarui atau update, dan menghapus data. Pada kode program bagian ini adalah untuk menampilkan data siswa dalam tabel. Pada bagian kode program ini adalah untuk menambah data siswa. Dan pada bagian kode program yang ini adalah untuk memperbarui atau mengupdate data siswa. Dan ini adalah kode program untuk proses update-nya. Lalu pada kode program ini adalah untuk menghapus data siswa. Selanjutnya adalah file koneksi.php. Pada file kelas.php sama seperti file siswa.php, hanya ada yang diganti sebagian saja. Pada file jurusan.php, kodenya sama seperti siswa.php dan kelas.php. Hanya saja ada sebagian yang diganti, seperti add siswa pada tabel siswa menjadi add jurusan pada tabel jurusan. Selanjutnya pada file ruangan.php, kodenya sama seperti ke file siswa.php, kelas.php, dan jurusan.php. Hanya ada sebagian yang diganti. Setelah itu ada file style.css. File style CSS ini berfungsi untuk mempercantik tampilan. Pada data siswa itu adalah untuk mewarnai tabelnya. Begitupun pada
data kelas, dan data jurusan, dan data ruangan. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk merunning aplikasinya dengan mengetik localhost/data siswa. Dan ini adalah tampilan pada file data siswa. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan data siswa. Di sini kita tambahkan nama Winter dengan ID kelas 3. Lalu kita pencet tambahkan dan nanti akan ada data berhasil ditambah. Berarti datanya berhasil untuk ditambahkan. Dan di sini ada nama Winter dengan ID kelas 3. Selanjutnya kita akan mencoba update pada nama Budi. Kita ganti nama Budi menjadi Jamal. Lalu pencet update data dan data siswa berhasil diupdate. Dan di sini nama Budi sudah diganti dengan nama Jamal. Selanjutnya, ini adalah tampilan data kelas. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan data kelas. Kelas di sini kita isi dengan kelas 10 dengan ID jurusan 3. Lalu pencet tambahkan dan data berhasil ditambah. Lalu di sini sudah ada kelas 10 dengan ID jurusan 3. Lalu kita akan mencoba untuk update pada ID kelas 7. Lalu di sini kita ganti ID jurusannya menjadi ID jurusan 4. Lalu kita bisa update data dan data berhasil diupdate. Dan di sini ID jurusan pada kelas 10 terubah menjadi 4. Di sini kita akan mencoba menghapus pada ID kelas 3. Data kelas berhasil dihapus dan di sini ID kelas 3 sudah terhapus. Selanjutnya data ruangan. Ini adalah tampilan data ruangan. Kita akan mencoba menambahkan data ruangan. Di sini kita isi ruangan dengan F dan lantai 3. Lalu tambahkan dan data berhasil ditambah. Dan di sini ruangan F sudah ada di lantai 3. Lalu kita akan mencoba untuk mengupdate. Di sini kita ganti ruangan menjadi ruangan E. Data berhasil diupdate. Dan di sini ruangan sudah terganti menjadi ruangan E. Dan yang terakhir adalah data jurusan. Ini adalah tampilan data jurusan. Lalu kita akan menambahkan data jurusan. Di sini kita tambahkan jurusan perbankan dengan ID ruangan 3. Lalu data berhasil ditambah. Di sini sudah ada jurusan perbankan dan kita akan mengupdate jurusan perbankan karena ada kesalahan kata. Di sini kita tambahkan huruf B. Lalu update data. Data berhasil diupdate. Di sini jurusan perbankan sudah diperbaiki. Lalu kita akan mengecek database apakah recordnya berhasil tersimpan. Di sini record pada tabel siswa. Pada tabel kelas recordnya berhasil disimpan. Lalu pada tabel jurusan juga sudah tersimpan. Pada tabel ruangan recordnya juga sudah tersimpan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.